Just you. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah keluarga yang sedang berlibur di suatu pulau yang terletak di pesisir. Terlihat seorang gadis kecil yang sedang berenang bersama ayahnya. Gadis kecil ini bernama Stephanie dan kita sebut saja Fanny. Tak lama saat mereka sedang bersenang-senang di dalam air, tiba-tiba Fanny merasakan seperti ada sesuatu yang menabrak kakinya. Kini udah 20 tahun berlalu, terlihat Fanny yang sudah dewasa, dan nampak masih menanggung trauma berat tentang kejadian yang menimpa ayahnya. Di sini Fanny juga baru saja menikah dengan pria yang bernama Greg. Greg ini bekerja sebagai konservator di sebuah museum yang terletak di London. Mencari dan meneliti barang-barang antik untuk museum sudah menjadi pekerjaan sehari-harinya. Hingga tiba di saat Greg dipertemukan dengan tugas yang mengharuskannya mencari dan meneliti beberapa kepingan emas kuno di bawah laut dasar yang tenggelam bersama kapal perang, dan lokasinya hanya diketahui oleh orang dalam pemerintahan. Dalam tugasnya kali ini, Greg mengajak Fanny untuk menemui teman lamanya, yang merupakan seorang kapten sebuah kapal layar, untuk membantunya menyusuri keberadaan kepingan emas tersebut. Singkat cerita, mereka bertemu dengan si kapten yang bernama Ben. Di sana, Kapten Ben mengajak dua temannya yang merupakan sepasang kekasih untuk ikut dalam perjalanan. Mereka berdua bernama Lily dan Pierre. Setelah semuanya siap, mereka menaiki kapal dan terlihat satu awak kapal berambut gondrong yang turut membantu. Greg sengaja menggunakan kapal kecil agar perjalanan dan tujuannya tak diketahui oleh banyak orang. Dalam perjalanan, terlihat Fanny yang menunjukkan rasa takut di wajahnya. Sambil melamun dalam pelukan Greg, Fanny mengingat kejadian di masa lalunya, dan kita dibawa untuk mengetahui Fanny setelah kehilangan ayahnya. Fanny hidup bersama ibu dan kakeknya. Kakeknya adalah seorang oseanografi, atau bila disebut secara awam, adalah ahli kelautan. Seringkali dia mengajar para mahasiswa tentang laut dan misteri yang tak mungkin seorang pun akan paham termasuk dirinya. Hidup bersama kakeknya tanpa Fanny sadari, banyak ilmu yang dia dapatkan, termasuk sedikit demi sedikit mengobati luka traumanya. What are the things that can kill me? That's it. Touch that and you die. And I realized he wasn't kidding. Hey, Grandpa. Hey, Peanut. Your mother tells me that you've been having some bad dreams lately. I can't stop thinking about it, Grandpa. Ibunya juga selalu meminta bantuan kepada ayahnya untuk membantu Fanny lepas dari traumanya. Kembali lagi ke kapal, dengan kepemimpinan Kapten Ben, yang bisa dibilang sangat memahami lautan. Mereka pun melanjutkan perjalanan dengan tenang. Di sisi lain, tak jauh dari keberadaan kapal mereka, kita diperlihatkan sekomplotan mafia narkoboy yang sedang melakukan transaksi. Nampaknya transaksi tak berjalan sesuai kesepakatan, sehingga adegan saling menyerang pun terjadi. Light him up. Bring me up that tracker. I got the tracker. Kembali ke kapal yang sudah sampai di titik lokasi. Sesampainya di sana, mereka pun langsung bersiap menggunakan perlengkapan penyelaman untuk segera menyelam ke dasar laut yang tak terlalu dalam. Setelah sampai ke lokasi tenggelamnya kapal, benar saja Greg dan Fanny menemukan sebuah kepingan emas kuno yang dicarinya. Namun saat mereka akan mencari kepingan yang lain, tiba-tiba kepanikan pun terjadi. Dengan sedikit ketenangan, mereka berusaha mempertahankan diri dari hiu yang akan menyerangnya. Dengan cara bersembunyi di sela-sela konstruksi kapal, mereka melihat hiu yang menjauh. Lily dan Pierre mencoba mengambil kesempatan itu untuk segera naik ke daratan. Namun hiu itu nampak muncul kembali dan menyerang kaki dan tangan si Pierre. Dengan kepanikan yang semakin meningkat,
Syukurnya mereka semua berhasil naik ke atas kapal. Namun, Pierre nampak mengalami luka yang sangat kacau. Tak mungkin mendapatkan pertolongan yang cepat untuk menghentikan pendarahan, apalagi ke rumah sakit. Akhirnya, Pierre pun tewas. Nggak cuma sampai di situ, masalah belum selesai, muncul masalah baru. Tiba-tiba kapalnya kedatangan gerombolan mafia yang tadi diperlihatkan. Awalnya pimpinan mafia itu berbicara baik-baik, bahkan masuk ke kapal dan memperkenalkan dirinya. Pimpinan mafia yang bernama Jordan ini juga mencurigai bahwa keberadaan Kapten Ben dan kawan-kawan di sana ada hubungannya dengan narkoboy yang menjadi incaran Jordan dan kawan-kawan. Anggapan si Jordan, mungkin aja transaksinya bocor dan komplotan Kapten Ben berada di sana untuk mencuri barang gelap tersebut. Atas dasar kecurigaan, Jordan memanggil pasukannya dan berencana akan menghabisi Kapten Ben dan kawan-kawan. Dengan jiwa kepemimpinannya, Kapten Ben mencoba menegosiasikan sebuah kesempatan. Diketahui barang gelap yang dicari oleh Jordan ada di bawah laut. Jadi ternyata Jordan telah melakukan transaksi dengan cara seperti si penjual menaruh barang tersebut di dasar laut dan memberikan titik koordinat kepada pembeli yang kita ketahui itu adalah Jordan. Dengan Kapten Ben yang mengatakan orang awam nggak bisa mengambilnya karena ada gerombolan hiu di bawah yang pasti akan menyerangnya. Maka Kapten Ben menawarkan agar dia saja yang menyelam mengambil barang itu. Asalkan biarkan Kapten Ben dan kawan-kawan tetap selamat, karena Jordan yang gak mempedulikan perkataan Kapten Ben. Maka, terpaksa Fanny ikut bicara menggunakan keahliannya. Fanny memperhitungkan kemungkinan keselamatan. Jika Jordan dan kawan-kawan menyelam dengan asal-asalan, maka sudah pasti tak akan bisa selamat dari serangan hiu. Jika rencananya turun menggunakan kurungan besi pengaman hiu, dan apabila tetap memaksa untuk menyelam, maka akan sangat beresiko. Karena jika dilihat dari ukuran badan, mereka mempunyai berat yang lumayan. Apalagi ditambah dengan paket barang gelap yang jumlahnya tak mungkin sedikit. Kemungkinan besarnya, tali akan terputus dan tidak bisa terselamatkan. Lalu mereka memutuskan agar Fanny yang akan menyelam mengambil paket itu. Di bawah, nampak beberapa hiu yang berkeliaran. Fanny pun mencoba tenang dan perlahan keluar dari kurungan itu untuk mengikat barang itu ke jeruji besi. Namun, di sana terdapat kendala pada tali pengikat dan memaksa Fanny melakukan pergerakan yang signifikan, sehingga menarik perhatian hiu. Kapten Ben pun menderek Fanny ke permukaan, namun hiu yang agresif malah menggigit salah satu tali dan menyiapkan satu paket terjatuh dan tenggelam bersama air. Di atas, Jordan menyuruh anak buahnya mengecek paketnya. Mengetahui paket yang terbawa ke atas tak utuh sesuai perjanjian, Jordan pun marah dan mau nggak mau kericuhan pun terjadi. Shoot one, the other one could go in. Stop being a pussy. There was a shark that came after me. Hey, I dropped the crate. It erupted. It's worthless. It's all right. It won't be mine when I have to kill you. Greg yang mencoba merebut senjata malah gagal dan kecebur ke laut. Beruntungnya, si hiu fokus kepada anak buah Jordan yang terjatuh. Greg pun mencoba melarikan diri dengan berenang menuju sebuah kapal kecil yang terapung tanpa penumpang. Buat kalian yang bingung dan bertanya-tanya itu kapal dari mana, itu adalah kapal yang tadi di awal film. Diperlihatkan milik kelompok yang ditembak saat bernegosiasi dengan Jordan. Setelahnya di kapal Kap Ben, Jordan yang marah kembali mengancam. Beruntungnya Fanny masih menyimpan kepingan emas kuno yang ia dapatkan dan menawarkan ke Jordan sebagai ganti rugi. Dan jika masih kurang, maka Fanny bersedia kembali menyelam dan mengambil lebih banyak emas. Dia lalu sangat tertarik, Jordan pun langsung menuju ke lokasi emas yang tak jauh dari sana. Di sisi lain, Greg yang berada di atas perahu menemukan sebuah alat komunikasi radio dan meminta pertolongan. Singkat cerita, tak lama kemudian datanglah segerombolan polisi pantai menghampiri si Jordan. Dengan amat sangat percaya diri, Jordan menjawab pertanyaan polisi dan memaksa Fanny untuk berpura-pura menjadi pacarnya. Dan pada saat polisi menanyakan surat-surat, Jordan pun berkata akan masuk ke dalam untuk mengambil suratnya. Dan setelah itu, inilah yang terjadi. You're in the cabin. I'll go get him. Okay.
Dengan polisi-polisi yang dibantai, mau enggak mau kini Fanny harus menyelam dan berhadapan dengan hiu-hiu. Dia menyelam ditemani oleh Lily karena dipaksa oleh Jordan. Jordan beranggapan jika dua orang yang menyelam, maka akan semakin banyak pula emas yang didapatkan. Emang si paling serakah Mas Jordan. Sementara itu, di sisi lain, Greg yang tak mendapat respon dari sinyal radionya, mencoba mendekati perahu untuk menyusup. Di atas perahu, nampak Kapten Ben yang sedang melakukan pertolongan kepada si gondrong yang terkena peluru menyasar dari polisi pantai. Namun dengan sangat keji dan daripada merepotkan, Jordan berpikir menghentikan nafas si gondrong. Kapten Ben yang marah pun menyerang Jordan, lalu pergi bersembunyi di ruang kendali kapal. Dan salah satu anak buah Jordan yang mencarinya langsung dikejutkan oleh pembalasan Kapten Ben. Karena anak buah Jordan yang terjatuh dengan luka tembak dan menimbulkan aroma berbau amis. Hal itu pun langsung menarik perhatian hiu untuk menyantapnya. Dan Lily yang ternyata masih mengapung karena sedari tadi tak mau menyelam. Fanny malah panik melihat anak buah Jordan yang dicium oleh hiu. Setelah itu, inilah yang terjadi. Melihat temannya disantap hiu, Fanny pun memutuskan untuk naik kembali ke atas kapal. Saat naik, Fanny melihat si gondrong sudah tewas. Dia pun marah kepada Jordan, tapi di sini Jordan juga marah dan mereka saling marah-marahan. Karena tak mendapatkan emas, Jordan pun nekat akan melukai Fanny. Beruntungnya, Greg datang dengan tepat waktu dan balik menodong si Jordan, lalu menyuruh Jordan menjatuhkan senjatanya. Tapi di sini Greg malah lama banget dan mau-maunya dia diajak ngobrol sama Jordan yang mencoba mengalihkan perhatian si Greg. Melihat Greg yang kelamaan ngambil keputusan dan mungkin Fanny merasa gemes melihat suaminya kurang satset, Fanny pun mengakhirinya sendiri dan membuat Jordan jatuh menjadi santapan hiu. Just you. Look, I don't mean to break this up. Could you guys get me to a doctor or something? Akhirnya mereka pun bisa pulang, walaupun jumlah anggotanya berkurang. Dan 2 minggu berlalu. Di akhir film, scene menunjukkan Fanny yang duduk di tepi laut bersama kakeknya, dan bertekad melupakan trauma yang dia alami, dan film pun selesai. Jadi, itulah kisah film ini. Gimana? Menurut kalian seru nggak? Kalau seru jangan lupa komen di bawah ya. Jika kalian suka dengan kontennya, jangan lupa untuk like, tekan tombol subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian nggak ketinggalan konten seru yang berikutnya di channel ini. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.